Hai, apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar tentang makanan halal dan haram. Sebelumnya, Ibu akan ucapkan Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anakku yang di rumah. Bagaimana sih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semuanya sehat selalu, luar biasa. Hari ini kita akan belajar makanan halal dan haram. Ya. Nah, tujuan kita pembelajaran hari ini kalian adalah menganalisis apa saja yang termasuk dalam makanan halal dan haram, hukum-hukumnya, dan juga apa sih yang menyebabkan makan makanan halal dan haram itu. Yang pertama, pengertian makanan halal. Apa sih pengertian makanan halal? Halal adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam agama Islam. Makanan halal diartikan sebagai sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Nah, kemudian pengertian makanan haram. Pengertian makanan haram adalah makanan yang dilarang untuk dimakan oleh Rasulullah oleh Allah dan Rasulnya. Nah, jika makanan haram dikonsumsi, maka kita akan mendapatkan dosa, dan jika ditinggalkan, kita mendapatkan pahala. Nah, hukumnya. Nah, pada dasarnya, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia adalah mubah atau diperbolehkan. Dengan kata lain, bahwa semua makanan pada dasarnya adalah halal, sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Nah, hukum makanan halal juga demikian ya. Berarti makanan itu tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Konsumsi makanan haram dapat mendatangkan kerugian bagi muslim di dunia dan di akhirat. Nah, adapun perintah untuk mengkonsumsi makanan halal dan menjauhi makanan haram diantaranya adalah terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 29 dan surat Al-Baqarah ayat 88. Ibu bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a summa stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke penciptaan langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran surat Al-Baqarah ayat 88.
Nah, di situ udah jelas ya bahwa makanan yang kita konsumsi itu harus halal. Dan kita harus benar-benar memilih mana makanan halal dan haram. Karena selain dapat kita selain dampaknya di akhirat, ancaman Allah untuk makanan haram, kita juga berdampak bagi kesehatan kita. Nah, apa aja sih macam-macam makanan halal? Yang pertama, halal zatnya. Artinya memang Allah tidak melarang kita untuk makan makanan itu. Yang kedua, makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Nah, nanti pada pelajaran berikutnya nanti kalian akan diajarkan apa sih binatang-binatang yang halal dan haram untuk dikonsumsi oleh manusia. Nah, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran, hadis dan ijma dan qiyas ulama. Artinya di Al-Quran memang jelas halal, menurut hadis Rasulullah juga halal, ijma dan qiyas para ulama pun makanan tersebut dihalalkan. Kemudian bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Jadi kalau sekiranya makanan itu tidak berguna untuk tubuh kita, sebaiknya dihindari ya, karena masih banyak makanan-makanan yang Allah ciptakan itu baik untuk tubuh kita. Kemudian tidak merusak badan ataupun pikiran ya. Artinya apa? Kalau kita makan itu, makanan itu badan kita tetap sehat. Kita juga nggak mabuk, nggak hilang akal ketika memakan makanan tersebut. Kemudian tidak kotor, berarti makanan itu bersih, tidak najis dan tidak menjijikkan. Ya, kalian tahu kan tentu kalau makanan yang mengandung najis ya jangan dimakan gitu. Atau makanan yang terlihatnya menjijikkan jangan dimakan gitu. Nanti kalian akan pelajari ya. Misalnya contohnya makanan kotor yang jatuh di tanah gitu kan. Sedangkan kita tahu tanahnya itu di sekitarnya banyak kotoran binatang gitu. Nah, itu kan jatuhnya udah kotor, ada najis juga menjijikan. Kemudian halal, ada beberapa yang menyebabkan makanan itu halal. Salah satunya dari zatnya, kedua halal cara memperolehnya. Nah, ini pada dasarnya kan semua makanan adalah halal. Dan apabila zatnya halal, maka makanan dapat menjadi haram tergantung bagaimana cara memperolehnya. Gitu. Contohnya, misalnya, ya, Budi, seorang pegawai di kantor besar gitu di kota gitu, ayahnya. Nah, ayahnya tuh korupsi di kantornya. Kemudian uangnya itu dibelikan makanan untuk dimakan oleh Budi. Maka makanan yang dimakan oleh Budi itu jatuhnya menjadi haram, bukan lagi halal. Zatnya halal, tapi karena cara memperolehnya haram, maka itu berubah menjadi haram. Kemudian halal cara memprosesnya. Apabila makanan sudah diperoleh dengan cara halal, terus mendapatkannya juga halal, bahan bakunya juga halal. Nah, jangan sampai ketika diproses itu malah menjadi haram. Contohnya, kita mau makan mie gitu. Ya, mie-nya kan halal. Gitu, bahan bakunya halal. Tapi kemudian kita masaknya, perabotnya bekas digunakan, misalnya memasak daging babi itu, maka jatuhnya mie tersebut adalah haram gitu. Karena dari cara memprosesnya itu tercampur dengan alat yang sudah mengandung najis. Sedangkan najis mughalazah itu harus dibersihkan dengan 7 kali dan salah satunya menggunakan abu atau tanah gitu. Kemudian halal cara menyajikannya, mengantarkan serta menyimpannya. Adapun makanan yang halal menurut agama Islam dapat digolongkan sebagai berikut.
Yang pertama, rizki yang diberikan Allah berupa makanan yang baik dan halal. Kemudian, semua makanan yang berasal dari laut. Kemudian ada binatang ternak, terus binatang hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu. Kemudian semua jenis binatang yang hidup di air. Yang pertama, rizki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal. Pasti kita banyak ya. Kemudian semua makanan yang berasal dari laut, contohnya ikan, kepiting, terus cumi-cumi. Nah, itu berarti udah halal kita makan. Kemudian binatang ternak, contohnya kayak ayam, bebek, kambing, sapi. Nah, itu kita halal memakannya. Kemudian hasil binatang buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu. Nah, ini juga kalian kalau misalnya punya hobi berburu di hutan, nah itu bisa hasil buruannya itu dimakan, tetapi memang binatang yang berburunya itu memang sudah terlatih untuk berburu. Kemudian semua jenis binatang yang hidup di air, contohnya ikan ya, karena ikan sendiri pun bangkainya pun tetap menjadi halal ya, dan belalang. Kalau enggak, dua binatang yang halal walaupun sudah menjadi bangkai yaitu ikan dan belalang. Kemudian macam-macam makanan haram. Nah, haram itu ada banyak jenisnya. Yang pertama haram aini. Nah, maksudnya hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram ditinjau dari sifat bendanya, seperti daging babi, darah, dan bangkai. Nah, haram karena sifat tersebut ada 3 macam. Yang pertama, berupa hewani, yaitu haramnya suatu makanan yang berasal dari hewan seperti daging babi, anjing, ulat, buaya, darah hewan, nanah, dan lain-lain. Ya, itu udah jelas tuh. Kemudian berupa nabati, tumbuhan. Apa aja sih tumbuhan yang haram? Yaitu haramnya suatu makanan yang berasal dari tumbuhan seperti kecubung, ganja, serta daun beracun. Nah, kenapa mereka menjadi haram? Karena pertama, menghilangkan akal kita, kemudian juga membahayakan bagi tubuh kita. Kemudian 3, benda yang berasal dari perut bumi. Apabila dimakan orang tersebut akan mati atau membahayakan dirinya. Nah, seperti timah, aspal, logam, dan lainnya. Gitu ya. Nah, ini berbahaya. Jangan sampai dimakan gitu. Makanya kan di BPOM pasti di setiap makanan yang diproduksi dalam jumlah banyak itu harus diselidiki ada unsur logamnya atau tidak, karena kalau ada unsur logamnya itu sudah berbahaya, tidak boleh dimakan. Kemudian haram sababi. Nah, haram sababi maksudnya hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang menjadikan haramnya makanan tersebut, seperti daging sapi goreng, minyak babi. Haram sababi dapat juga ditinjau dari hasil usaha yang tidak dihalalkan oleh agama. Yang pertama, makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zalim. Misalnya nih, mencuri, korupsi, menipu, merampok, dan lain-lain. Misalnya nasi goreng kan halal tuh, tetapi kalau kita mendapatkannya dengan cara mencuri, maka si nasi goreng itu sudah berubah menjadi haram. Kemudian makanan haram yang diperoleh dari hasil judi, undian, harapan, taruhan, menang judi, dan lain-lain. Nah, sekarang nih lagi tren nih ya di masyarakat, banyak judi online. Makanya hati-hati ya, kita harus memastikan apa yang kita makan itu benar-benar halal. Jangan sampai uang dari hasil judi, hasil undian, hasil taruhan itu kita makan gitu. Nah, itu akan berpengaruh kepada kesehatan kita juga, kepada akal pikiran kita juga, walaupun secara lahiriah tidak akan terlihat, tapi secara naluriah pasti kita tahu bahwa itu haram. Kemudian yang ketiga, hasil haram dari penjualan makanan haram seperti menjual daging babi. Kemudian uangnya digunakan untuk membeli makanan, atau misalnya nih
ada orang yang membeli makanan hasil jual beli narkoba misalnya, orang tuanya jual beli narkoba, nah dia makan dari uang hasil jual beli narkoba, berarti yang dia makan selama ini itu adalah haram itu ya. Kemudian hasil haram dari membungakan uang riba, yaitu menggandakan uang hasil penggandaan uang hukumnya haram. Contohnya misalnya ada orang yang meminjamkan uang 1 juta, dibalikinnya menjadi 1,3 dan itu dengan perjanjian. Kalau tidak dengan perjanjian, ada yang bilang para ulama boleh. Tapi untuk mencegah hal-hal seperti itu, sebaiknya kita memang berusaha waro gitu ya, menghindari hal-hal seperti itu. Jangan sampai kita makan makanan dari hasil riba. Nah, itu saja materi yang Ibu bisa sampaikan. Selebihnya ada yang ditanyakan? Atau ada yang paham? Nah, silahkan ya. Kalau ada yang belum paham dan belum mengerti, silahkan komentar atau WA free gitu, wafri ke Ibu, nanti Ibu jawab dengan senang hati. Nah, sekian cukup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.